Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Silakan. 3, 2, 1. Untuk melanjutkan pembelajaran, sebelumnya akan saya ingatkan karena di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa kita selalu mentaati aturan kedisiplinan 3M. M yang pertama selalu memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Siap? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sedikit akan saya ingatkan kembali materi pada minggu kemarin adalah mengoperasikan motor listrik. Di dalam mengoperasikan ini ada beberapa tahapan. Silakan, siapa yang masih ingat tahapan-tahapan tersebut? Oke, Mas Daryanto. Tahap mengoperasikan motor listrik ada 4. 1. Mempersiapkan pekerjaan. 2. Membuat rangkaian. 3. Melakukan pengujian komisioning. 4. Menjalankan atau mengoperasikan rangkaian motor. Ya, bagus. Semuanya sudah ingat? Alhamdulillah. Untuk hari ini, materi praktek adalah masuk pada tahapan ketiga, yaitu melakukan komisioning. Perhatikan gambar berikut ini. Pengertian komisioning. Komisioning adalah proses memastikan atau pengujian operasional suatu pekerjaan secara real maupun secara simulasi untuk memastikan pekerjaan telah selesai. Tujuan komisioning. 1. Siswa dapat melakukan komisioning pada rangkaian pengendali dan motor sebelum dioperasikan. 2. Menggunakan alat ukur multimeter dan meger dengan benar. 3. Dapat menyimpulkan hasil komisioning dari rangkaian yang dikerjakan. Langkah-langkah komisioning. 1. Pastikan rangkaian tidak bertegangan. 2. Pastikan alat ukur multi yang kita pakai dalam keadaan baik. 3. Multimeter diposisikan ke arah ohm kali 1 atau kali 10. 4. Lakukan pengujian sesuai urutan pada lembar komisioning. 5. Amati hasil pengukuran dan catat hasil pada lembar komisioning yang sudah tersedia. Pada hari ini, rangkaian yang akan kita lakukan komisioning adalah rangkaian star delta. Perhatikan gambar berikut ini. Sudah jelas? Ya. Kalau kalian sudah jelas, silakan kita langsung menuju ke ruang praktek. Baiklah, kita langsung praktek menuju ke komisioning. Nah, awal sebelum praktek kita mulai adalah mempersiapkan alat. 1. Alat mekanik berupa obeng, tang kupas, tang potong. Yang kedua adalah alat ukur berupa multi dan meger. Selanjutnya untuk praktek komisioning. 1. Pastikan rangkaian tidak bertegangan. 2. Pastikan alat ukur keadaan baik dengan urutan sebagai berikut. 1. Kita atur selektor pada posisi ohm. Selanjutnya, hubungkan pena merah dan hitam. Berikutnya, amati jarum. Jika bergerak menunjuk tepat angka 0, berarti multi dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai untuk pengujian. Yang pertama adalah kita menguji tahanan hambatan pada kelompok input ELCB. Input ELCB R dengan S dan T dan R dengan N, S dengan N, T dengan N. Dari hasil pengukuran di atas, pada multi nilai hambatan tak terhingga, jarum tidak bergerak. Hal ini menandakan tidak terjadi adanya hubung singkat antara R, S, T, dan N. Langkah ketiga adalah mengukur output ELCB bagian N dengan K1, K2, dan K3 dengan urutan bagian netral ELCB dengan K1 bagian A2, K2 bagian A2,
pada K3 bagian A2. Berikutnya adalah lampu. Lampu R bagian N, lampu S bagian N, lampu T bagian N. Dari hasil pengukuran, pada multi jarum bergerak menuju angka 0 ohm. Hal ini menandakan rangkaian sudah terhubung dengan benar. Langkah yang kelima adalah menguji bagian interlock. K2 posisi ditekan manual. NO timer dihubungkan dengan K3 bagian A1, hasil tak terhingga. K2 pada posisi tidak ditekan. NO timer dengan K3 bagian A1, hasil 0 ohm. K3 pada posisi ditekan manual. NO timer dihubungkan K2 bagian A1, hasil tak terhingga. K3 pada posisi tidak ditekan. NO timer dihubungkan dengan K2 bagian A1, hasil 0 ohm. Menguji tahanan input rangkaian RSTN. Pada saat penggunaan meger, pastikan alat ukur dalam keadaan baik. Hubungkan kabel merah dengan hitam, kemudian kita putar. Jika jarum menuju ke 0, di saat diputar, kemudian kembali ke semula, maka alat ukur dalam keadaan baik. Urutan pertama, sumber R dengan S, sumber S dengan T, berikutnya R dengan N, S dengan N, T dengan N. Jika hasil pengukuran kurang dari 1 mega, berarti ada kebocoran pada tahanan isolasi. Setelah kalian melakukan praktek, silakan nanti salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil praktek. Dari kelompok ini siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Oke, kelompok 1 silakan. Berikut adalah hasil komisioning yang dilakukan oleh kelompok kami. Kami melakukan pengujian tahanan menggunakan voltmeter dengan syarat rangkaian tidak bertegangan. Kami melakukan pengujian terhadap input LCD, yaitu input R dengan S, S dengan T, T dengan R dengan N, S dengan N, dan T dengan N. Dengan hasil pengukuran tak terhingga sesuai dengan acuan. Yang kedua, kami melakukan pengujian terhadap output LCD yang tersambung ke MCB 3 fase. Pertama, kami melakukan pengujian terhadap output LCD R dengan input MCB 3 fase R, output LCD S dengan input MCB 3 fase S, dan output LCD T dengan input MCB 3 fase T. Dengan hasil 0 ohm sesuai dengan acuan. Yang ketiga, kami melakukan pengujian output LCD netral terhadap K1 kaki A2, output LCD netral dengan K2 dengan kaki A2, output LCD netral dengan K3 kaki A2, output LCD netral dengan HR netral, output LCD netral dengan HS netral, output LCD netral dengan HT netral. Dengan hasil pengukuran 0 ohm sesuai dengan acuan. Yang berikutnya, kami melakukan pengujian tahanan isolasi tanpa tegangan dengan menggunakan laser. Kami melakukan pengujian terhadap input I1L dengan S, I1S dengan T, I1T dengan R, I1R dengan N, I1S dengan N, I1T dengan N. Dengan hasil pengukuran 10 mega ohm sesuai dengan acuan, yaitu melebihi dari 1 mega ohm. Dari kelompok 1 sudah menyampaikan hasil dengan bagus. Apakah kelompok yang lain ada yang mempunyai hasil yang beda? Tidak. Baiklah, kalau tidak, untuk pembelajaran hari ini akan kita simpulkan. Yang pertama, di dalam pelaksanaan komisioning itu wajib dilakukan. Karena untuk memastikan dalam pekerjaan ini telah selesai kita rangkai dengan benar. Yang kedua, dalam pelaksanaan komisioning itu harus mengikuti prosedur. Yang ketiga, pelaksanaan komisioning menggunakan 2 alat ukur. Yang pertama adalah multimeter diposisikan pada ohmmeter dengan tujuan untuk mengetahui hambatan atau hubungan antar penghantar. Alat ukur yang kedua yaitu meger. Di sini kita fungsikan untuk mengetahui tahanan isolasi dalam hambatan yang besar, karena
kita harus tahu apakah rangkaian itu ada yang berkoneksi dengan yang lain atau tidak. Yang keempat, di dalam pelaksanaan commissioning, bila tidak sesuai dengan tabel, maka harus kita cek pada rangkaian. Apakah ada yang salah, kita sesuaikan dengan gambar yang ada. Bila sudah sesuai, langkah selanjutnya berarti mengoperasikan rangkaian motor start kita. Dari sini ada yang kurang jelas, silakan untuk ditanyakan. Kalau sudah jelas, berarti hari ini materi sudah selesai. Untuk laporan silakan dikerjakan di rumah sebagai tugas rumah. Dan yang terakhir adalah kita tutup dengan doa. Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Syobudi, Sarjana Teknik dari PT Laju Perdana Indah, Divisi Engineering Service. Dengan ini menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap video pembelajaran ini. Video tersebut layak digunakan untuk pembelajaran dan sudah sesuai dengan standar skill yang dibutuhkan oleh dunia industri. Adapun perbedaan yang terhadap pada video pembelajaran ini dapat dinyatakan wajar. Hal tersebut dikarenakan video ini digunakan untuk media pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.